perjuangan dukungan DPR untuk pembahasan cepat. Presiden Prabowo Subianto berjanji segera mengesahkan RUU perampasan aset dan membahas RUU Ketenagakerjaan serta RUU Pemilu Bersih usai bertemu pimpinan Serikat Buruh dan tokoh lintas agama di Istana Jakarta 1 September 2025. RUU perampasan aset dianggap krusial untuk memberantas korupsi pejabat, seperti kasus Wamenaker Immanuel Ebenezer. DPRD itu tinggal duduk, seluruh kegiatannya sudah dipersiapkan oleh Sekretariat Dewan, sehingga yang mempertanggungjawabkan keuangannya adalah Sekretariat Dewan, bukan anggota DPRD provinsi. Itu perbedaannya. Jadi beda antara DPR RI dengan DPRD provinsi. Kedudukan DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota itu adalah kedudukannya adalah setara, kedudukan sebagai pemerintahan. Maka seluruh belanja-belanja yang dikeluarkannya diatur juga dalam peraturan gubernur. Itu perbedaannya. Jadi tidak bisa membuat anggaran sendiri. Terkait laporan reses itu ada semua di silakan bisa dilihat. Jadi semua anggota membuat laporan setelah reses itu, satu laporan pribadi kepada institusi DPRD, kemudian secara kelembagaan dalam paripurna disampaikan hasil reses rutin. Dan ini yang saya perjuangkan sebagai gubernur ya, yang saya perjuangkan sebagai gubernur terhadap para anggota DPRD itu kan berbeda. Satu, DPRD tidak ada kunjungan luar negeri sampai hari ini. Yang kedua, kalaupun kunjungan kerja keluar provinsi honornya berapa? 400.000. Jadi kalau kunjungan kerja keluar provinsi, kunjungan ke Jawa Timur itu dapatnya 400.000. Kunjungan kerja di dalam provinsi berapa? Sama 400.000. Jadi kecil, sehingga gitu kan. Saya mengusulkan walaupun kecil tetap mengeluarkan kos yang tinggi. Karena apa? Ada pegawai pendamping, ada bayar tiket pesawat, ada sewa hotel. Jadi sebenarnya yang diterima oleh anggota DPR-nya jauh lebih kecil dibanding kos yang dikeluarkan sewa pesawat, tiket hotel, ongkos pendampingnya bisa jadi banyak. Itu yang saya usulkan ke pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan agar anggota DPRD itu tunjangannya diberikan berdasarkan kehadiran pembahasan rapat-rapat, sehingga sifatnya produksi, tidak seperti sekarang produknya tidak ada, keluar uangnya banyak. Tapi sampai hari ini memang belum dikabulkan, gitu ya Pak ya? Belum pernah dikabulkan karena pemahamannya bahwa DPRD itu adalah setara dengan pemerintahan, jadi setara dengan kepala dinas dan yang lainnya. Itu problemnya. Ya Pak, untuk hari ini kan masih ada info akan ada aksi ya, dan dari kemarin ini kan salah satu tuntutan dari masyarakat adalah ingin bertemu langsung dengan wakil mereka. Kalau di Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, apakah kemudian hari ini masyarakat yang akan melakukan aksi ini ada kemungkinan untuk bertemu dengan para dewan? Ya Pak Ketua. Ya, sampai hari ini belum mendapatkan info itu ya. Tetapi kami dari DPRD selalu membuka ruang untuk berdiskusi. Intinya itu saja. Kemarin juga waktu saya menemui para demonstran bersama Pak Sekda, itu ada banyak hal yang disampaikan dan kita semua catat dan itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. Seperti misalnya tuntutan untuk meminta reformasi Polri, kemudian pengesahan undang-undang perampasan aset. Bukan perampasan kaset ya? Bukan perampasan kaset, tapi perampasan aset gitu ya. Dan lainnya itu semua kita catat. Saya tanda tangan dengan Pak Sekda ya, dan itu juga pasti nanti akan kita sampaikan secepatnya ke pemerintah pusat. Dan kami DPRD selalu membuka ruang untuk itu. Kami kan wakil rakyat. Jadi tidak boleh ada hambatan ketika masyarakat ini menyampaikan aspirasinya. Atau bila perlu ya, nanti saya sampaikan, ini saran juga buat Pak Ketua DPRD, bisa saja hari ini DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan maklumat kepada pemerintah pusat, mengakomodir seluruh usulan masyarakat, kemudian ditandatangani oleh para ketua fraksi, para ketua komisi, bila perlu nanti dengan para ketua, para anggota DPRD-nya. Itu bentuk komitmen bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung gerakan reformasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan catatan saya menyepakati ada dialog, sepakat harus dilakukan dan saya pun terus berdialog, tetapi dialognya kalau di luar dalam gedung tidak bisa ribuan orang masuk dalam gedung untuk berdialog. Nah, kan harus dibatasi siapa yang berdialog. Nah, yang kemarin itu kan 1.000 orang mau masuk, 2.000 orang mau masuk ya kan, tidak semuanya pengen berdialog. Justru nanti malah bisa menjadi ada korban jiwa ketika ada di dalam gedung terjadi pembakaran, orang yang di dalam
terbakar. Nauzubillah, jangan terjadi peristiwa yang terjadi di Makassar. Ada berapa yang meninggal? Ada 3 orang. Kita nggak boleh ada korban jiwa. Cukup? Oke, terima kasih. Iya. Mau izin foto Pak? Boleh. di negeri ini. Gelombang rakyat dari Jabar ke Jambi. DPRD tunduk, momentum Prabowo. Menerbitkan Perpu perampasan aset gelombang desakan rakyat kini semakin meluas. Setelah DPRD Jawa Barat membacakan maklumat dukungan terhadap pengesahan RUU perampasan aset, kini giliran DPRD Kota Jambi yang secara resmi menyatakan sikap serupa. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelli, menegaskan bahwa seluruh fraksi sudah bulat mendukung percepatan pengesahan aturan tersebut. Surat resmi dukungan itu bahkan akan langsung diteruskan ke DPR RI dengan melibatkan perwakilan mahasiswa. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan nyata bahwa desakan rakyat yang selama ini turun ke jalan benar-benar mengguncang kursi kekuasaan. DPRD tidak bisa lagi mengabaikan jeritan rakyat, apalagi setelah aksi mahasiswa di Kota Jambi berlangsung damai namun penuh ketegasan. RUU perampasan aset adalah harga mati. Kami mendukung penuh RUU perampasan aset agar segera disahkan. Ini langkah maju untuk mewujudkan transparansi dan keadilan. Surat sudah disetujui seluruh fraksi dan akan kita antarkan ke pusat. Kami juga akan ajak perwakilan mahasiswa untuk mengantarkannya. Ujar Kemas Farid, Selasa, 2 September 2025. Pernyataan ini adalah tamparan keras bagi DPR Pusat yang selama ini selalu mengulur waktu dengan alasan politis. Ketika rakyat di daerah mampu mendesak wakilnya untuk bersikap tegas, maka DPR Pusat tidak lagi punya ruang untuk berkelit. Jambi sudah menunjukkan bahwa suara rakyat lebih besar daripada intrik politik. Kini bola panas semakin jelas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan rakyat di jalanan sudah nyata, DPRD di daerah sudah satu suara, mahasiswa sudah menunjukkan konsistensi perjuangan mereka. Pertanyaannya, apakah Presiden akan membiarkan momentum ini lewat begitu saja? Jika Prabowo benar-benar serius memimpin pemberantasan korupsi, maka inilah saatnya menerbitkan Perpu perampasan aset. Jangan tunggu DPR yang panik itu berdebat panjang tanpa hasil. Jangan beri ruang kepada koruptor untuk mencari celah. Perpu akan menjadi bukti nyata bahwa Presiden tidak sekadar berjanji, melainkan berani mengambil keputusan besar demi kepentingan bangsa. Gelombang dari Jawa Barat hingga Jambi adalah sinyal kuat. Rakyat bersatu, daerah sudah bangkit, dan elit lokal pun sudah menunduk pada aspirasi publik. Sekarang tinggal langkah Presiden yang akan menentukan apakah sejarah mencatat beliau sebagai pemimpin besar atau sekadar pengulang janji-janji yang basi. Gelombang dukungan dari Jawa Barat hingga Jambi bukan sekadar riak kecil, melainkan tsunami politik yang siap menghantam Senayan. Satu persatu daerah kini berani mengeluarkan maklumat, surat resmi, bahkan turun langsung mendampingi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Inilah tanda bahwa kepercayaan kepada DPR Pusat semakin terkikis. Mereka yang di Jakarta boleh saja bersembunyi di balik rapat-rapat penuh basa-basi, tetapi di daerah, wakil rakyat sudah tidak bisa lagi berkelit.